Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas mengenai ideologi negara Spanyol. Sebelum itu, saya akan perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Muhammad Rangga Aditya Rahman, NIM 2009031010044. Kemudian yang kedua ada Handi Alamsyah, NIM 2009031010075. Yang ketiga ada Petra Yosua, NIM 2002101031124. Yang kemudian ada Ai Permatasari, NIM 2009031010009. Kemudian ada Jihan Fadila Sintia Dewi, NIM 2009031010003. Kemudian ada Nasya Faza Amalia, NIM 2009031010052. Dan yang terakhir ada Hilfanaila Rizvania Olga, NIM 20011010100. Langsung saja ke pokok pembahasan materi. Pokok pembahasan materi yang pertama yaitu adalah ideologi Spanyol. Yang kedua, sejarah Spanyol. Yang ketiga, nasionalisme Spanyol. Yang keempat, kondisi mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, ideologi Indonesia dibandingkan dengan ideologi Spanyol. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Istilah liberalisme berasal dari kata liberales dalam bahasa Spanyol. Liberales adalah nama partai pada abad ke-19 yang memperjuangkan pemerintahan konstitusional untuk Spanyol. The Partai Liberal awalnya bernama Liberal Fusionis Partai sampai 1885. Adalah sebuah partai politik Spanyol diciptakan pada tahun 1880 oleh Paracedes Mateo Sagasta. Dengan partai konservatif dari Antonio Cánovas del Castillo, itu membentuk sistem dua partai pemerintahan bolak yang turno, yang ditandai Spanyol restorasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20. Ini menggabungkan kaum republik yang tidak menerima undang-undang baru yang tercermin dalam Konstitusi 1876 serta kaum monarki. Anggota Partai Konstitusional Jenderal Francisco Serrano dari Partido Radical of Manuel Ruiz Zorrilla, posibilitas dari Emilio Castelar, dan militer lainnya. Program politiknya termasuk mencapai hak pilih laki-laki universal yang dicapai pada tahun 1890, kebebasan beragama, dan pemisahan kekuasaan. Meskipun dapat diklasifikasikan sebagai partai dinasti, pada awal abad ke-20 keanggotaannya termasuk beberapa politisi yang kemudian menjadi republikan seperti Niceto Alcalá Zamora. Sistem pergantian politik yang menjadi ciri pemulihan dimulai ketika Cánovas menyerahkan kekuasaan kepada Sagasta dan dia membentuk pemerintahan pertama pada 8 Februari 1881 yang memulai tahap pertama dari sistem yang akan melihat 3 pemerintahan liberal. 2 dipimpin oleh Sagasta dan 1 oleh Jos Posada. Tahap kedua dimulai ketika sistem dilembagakan dan disahkan pada tahun 1885 ketika kedua belah pihak menandatangani Pakta El Pardo yang menetapkan bahwa para pihak akan berganti-ganti kekuasaan setelah kematian Alfonso XII dari Spanyol yang dijamin oleh jaringan Caciquus yang dengannya kedua belah pihak terlibat di seluruh Spanyol. Fakta tersebut menghindarkan dari kekuasaan ideologi radikal seperti anarkisme, sosialisme, dan republikanisme yang dapat mengancam rezim monarki. Pada tahun 1898, perbacaan pertama dalam Partai Liberal terjadi oleh Germán Gamazo yang meninggalkan partai dan memimpin kelompok yang memisahkan diri, yang akhirnya bergabung dengan Partai Konservatif. Setelah kematian Sagasta pada tahun 1903, kontes kepemimpinan terjadi antara Eugenio Montero Ríos dan Segismundo Moret, yang akhirnya menyebabkan Jos Canalejas memimpin partai. Dia mencoba untuk mereformasi dan membawanya lebih dekat ke realitas negara. Tetapi upayanya untuk mengembangkan partai terpuruk
terputus oleh pembunuhannya pada tahun 1912. Itu membuka kembali perebutan kepemimpinan antara dua protagonis baru, Conde de Romanones dan Manuel Gracia Prieto, dan membawa partai ke dalam krisis yang parah, bertepatan dengan disintegrasi sistem politik di mana partai itu memainkan peran utama. Disintegrasi berakhir pada tahun 1931 dengan kediktatoran Primo de Rivera dan akhirnya monarki Alfonso XIII dari Spanyol. Sejarah negara Spanyol. Spanyol merupakan salah satu negara bekas jajahan Kekaisaran Romawi pada 218 sebelum Masehi sampai dengan 400 Masehi dalam misi mereka untuk memperluas wilayah kekuasaan. Dengan periode penjajahan selama itu, tentu saja banyak sekali hal yang diromawikan oleh mereka, seperti budaya dan bangunan. Contohnya adalah pemakaian nama-nama Romawi, penggantian hukum adat setempat dengan hukum Romawi, atau pembangunan saluran air Romawi di kota Segovia yang diestimasikan dibangun pada akhir abad ke-1 oleh Kekaisaran Romawi. Pada tahun 1985, saluran air ini dijadikan sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. 4 abad setelah berakhirnya kekuasaan Kekaisaran Romawi di Hispania, datanglah orang-orang Muslim pada abad ke-8, sekitar tahun 711 Masehi, dengan tujuan yang sama seperti Kekaisaran Romawi, yaitu ekspansi teritori kerajaan. Di saat kepemimpinan Kekhalifahan Umayyah, di mana wilayah kekuasaannya membentang dari daerah Timur Tengah, bagian utara benua Afrika, hingga semenanjung Iberia dengan total area 15 juta kilometer persegi atau menguasai sekitar 30% populasi dunia pada saat itu. Penjajahan yang berlangsung sekitar 7 abad 711 sampai 1492 jelas sekali memberikan banyak pengaruh seperti yang diberikan dari Kekaisaran Romawi sebelumnya, seperti Mezquita Katedral atau Masjid Katedral di kota Córdoba, La Alhambra di kota Granada, dan Reales Alcazares di kota Sevilla. Semenjak kedatangan para penjajah di tanah Spanyol, sudah banyak sekali kerajaan setempat yang berusaha melawan, tetapi usaha tersebut selalu gagal karena pasukan mereka kalah secara kuantitas maupun kualitas dari musuh. Perlawanan mereka dipermudah dengan pecahnya kerajaan Islam pada waktu itu, dengan pasukan gabungan dua kerajaan tersebut dan dengan disertainya bantuan dari desa setempat, membuat perlawanan semakin mudah sehingga pada tahun 1492 Spanyol bebas dari penjajah dan menandai berakhirnya 781 tahun penjajahan kerajaan Islam di tanah Spanyol. Materi yang selanjutnya yaitu nasionalisme Spanyol. Penciptaan tradisi komunitas politik Spanyol sebagai takdir bersama atas komunitas lain telah diperdebatkan untuk ditelusuri kembali ke Cortes of Cadiz. Meninjau kembali sejarah Spanyol setelah 1812, liberalisme Spanyol cenderung menerima begitu saja hati nurani nasional dan bangsa Spanyol. Selama paruh pertama abad ke-20, terutama selama kendiktatoran Primo de Rivera, merek nasionalisme Spanyol baru dengan ciri khas militer yang menjamin sikap otoriter, serta mempromosikan kebijakan yang mendukung bahasa Spanyol dibandingkan bahasa lain di negara tersebut sebagai sarana modernisasi negara di bawah maju dari kubu konservatif. Menggabungkan prinsip-prinsip regenerasi dengan nasionalisme tradisional Spanyol. Cita-cita nasional otoriter dilanjutkan sebagai kendiktatoran Francois dalam bentuk nasional Katolik yang pada gilirannya dilengkapi dengan mitos Hispanidat, diidentifikasi dengan Francoism. Penegasan positif nasionalisme Spanyol didelegitimasi setelah kematian diktator pada tahun 1975.
Next, manifestasi berbeda dari nasionalisme Spanyol. Dalam politik Spanyol modern adalah pertukaran serangan dengan nasionalisme regional yang berbeda. Awalnya muncul setelah berakhirnya Francoisme dalam bentuk yang agak menyebar dan reaktif. Wacana nasionalis Spanyol sering dicap sendiri sebagai patriotisme konstitusional sejak 1980-an. Seringkali diabaikan seperti dalam kasus nasionalisme negara lainnya. Dugaan tidak adanya telah menjadi hal yang biasa didukung oleh tokoh-tokoh terkemuka di ruang publik serta media massa di negara ini. Perang Amerika Spanyol kemerdekaan adalah banyak perang melawan kekuasaan Spanyol di Spanyol Amerika selama abad ke-19 awal. Dengan tujuan kemerdekaan politik, ini dimulai tak lama setelah invasi Prancis ke Spanyol pada 1807 selama Perang Napoleon di Eropa. Meskipun telah ada penelitian tentang gagasan identitas Spanyol Amerika yang terpisah dari identitas Liberia, kemerdekaan politik pada awalnya bukanlah tujuan sebagian besar orang Spanyol Amerika, juga tidak selalu tak terelakkan. Dengan pemulihan Ferdinand VII pada tahun 1814, Raja menolak segala jenis kedaulatan rakyat seperti yang terlihat dalam konstitusi Spanyol tahun 1812 yang disahkan oleh Cortes of Cádiz, kabupaten parlementer yang berlaku sementara Ferdinand VII digulingkan. The Liberal Triennium dari 1820 juga tidak mengubah posisi konstitusi Cádiz melawan separatisme, sementara Amerika Latinnya semakin radikal mencari kemerdekaan politik. Konflik kekerasan dimulai pada tahun 1809 dengan junta pemerintahan yang berumur pendek didirikan di Quissacha dan Quito untuk menentang pemerintahan junta pusat tertinggi di Seville. Pada tahun 1810, banyak junta baru muncul di seluruh domain Spanyol di Amerika ketika junta tengah jatuh ke tangan invasi Perancis. Meskipun berbagai wilayah di Amerika Spanyol keberatan dengan banyak kebijakan mahkota, ada sedikit minat dalam kemerdekaan langsung. Memang ada dukungan luas untuk junta tengah Spanyol yang dibentuk untuk memimpin perlawanan melawan Perancis. Sementara beberapa orang Spanyol Amerika percaya bahwa kemerdekaan itu perlu. Sebagian besar yang pada awalnya mendukung pembentukan pemerintahan baru melihat mereka sebagai sarana untuk mempertahankan otonomi wilayah tersebut dari Perancis. Selama dekade berikutnya, ketidakstabilan politik di Spanyol dan restorasi absolut di bawah Ferdinand VII meyakinkan banyak orang Spanyol Amerika tentang perlunya mendirikan kemerdekaan secara resmi dari negara induknya. Konflik ini terjadi baik sebagai perang tidak teratur maupun perang konvensional. Perang ini dimulai sebagai perang sipil lokal yang kemudian menyebar dan meluas untuk mempromosikan kemerdekaan umum dari kekuasaan Spanyol. Kemerdekaan ini mengarah pada pengembangan batas-batas nasional baru berdasarkan provinsi kolonial yang akan membentuk negara-negara merdeka masa depan yang merupakan Amerika Latin kontemporer selama awal abad ke-19. Kuba dan Puerto Rico tetap di bawah kekuasaan Spanyol sampai Perang Spanyol Amerika pada tahun 1898. Republik-republik baru sejak awal menghapuskan sistem formal klasifikasi dan hierarki rasial, sistem kasta, inkuisisi, dan gelar bangsawan. Perbudakan tidak segera dihapuskan, tetapi berakhir di semua negara baru dalam waktu seperempat abad. Kreolos atau keturunan Spanyol yang lahir di dunia baru dan mestizos yang berasal dari campuran darah atau budaya pribumi Amerika dan Spanyol menggantikan orang yang diangkat kelahiran Spanyol di sebagian besar pemerintahan politik. Kreolos tetap berada di puncak struktur sosial yang mempertahankan beberapa ciri tradisionalnya secara kultural, jika tidak secara legal. Selama hampir satu abad kemudian, kaum konservatif dan liberal berjuang untuk atau memperdalam perubahan sosial dan politik yang diakibatkan oleh pemberontakan tersebut. Perbedaan ideologi Indonesia dengan Spanyol. Indonesia. Yang pertama, Indonesia menjalankan pemerintahan republik presidensial multipartai yang demokratis. Kedua, hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat yang diwakili oleh lembaga negara yaitu MPR dan DPR. Kemudian Spanyol. Yang pertama, negara demokrasi yang diselenggarakan dalam bentuk pemerintahan parlementer di bawah monarki konstitusional. Yang kedua, hukum tertinggi adalah Konstitusi Spanyol 1978. Yang ketiga, parlemen sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.